Assalamualaikum semuanya, saya akan menjelaskan tentang penanganan bahan kimia berbahaya. Penanganan bahan kimia berbahaya merupakan bagian integral dari K3 yang bertujuan melindungi pekerja, aset perusahaan, dan lingkungan kerja. Bahan kimia berbahaya, baik yang bersifat toksik, korosif, mudah terbakar, atau reaktif, dapat menyebabkan kerusakan serius pada kesehatan pekerja dan lingkungan apabila tidak ditangani dengan prosedur yang tepat. Dalam konteks ini, perusahaan wajib menerapkan prosedur yang mengutamakan keselamatan dalam penanganan bahan kimia berbahaya, mulai dari penyimpanan, penggunaan, hingga pembuangan. Bahan kimia berbahaya yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kecelakaan atau bencana, baik yang terjadi secara tiba-tiba maupun akibat kelalaian dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, persiapan yang matang dan prosedur yang jelas sangat diperlukan untuk mengurangi potensi bahaya. Dengan memahami pentingnya penanganan bahan kimia berbahaya dalam K3, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan meminimalkan risiko terkait bahan kimia berbahaya. Pertama, identifikasi risiko. Melakukan identifikasi bahan kimia berbahaya yang disimpan di lokasi kerja. Menilai potensi dampak terhadap pekerja, lingkungan, dan proses operasional jika terjadi kebocoran, tumpahan, atau paparan bahan kimia. Yang kedua, penyusunan prosedur penanganan bahan kimia. Menyusun kebijakan dan prosedur penanganan bahan kimia berbahaya, termasuk penggunaan dan pembuangan yang aman. Menyediakan perlengkapan keselamatan yang tepat di setiap area kerja, seperti alat pelindung diri, alat pemadam kebakaran, dan bahan penanggulangan tumpahan. Yang ketiga, peningkatan kesadaran. Mengadakan pelatihan bagi pekerja tentang bahayanya bahan kimia serta penggunaan APD. Melakukan pelatihan tentang penanganan darurat apabila terjadi kebocoran, tumpahan, atau paparan bahan kimia berbahaya. Melakukan simulasi keadaan darurat untuk menguji kesiapan pekerja dalam menangani situasi yang melibatkan bahan kimia berbahaya. Yang keempat, penyediaan sarana dan fasilitas. Memastikan tersedianya fasilitas keselamatan, seperti alat pemadam kebakaran, sistem ventilasi, dan shower darurat. Memastikan area penyimpanan bahan kimia berbahaya dilengkapi dengan tanda peringatan, serta sistem alarm atau detektor kebocoran yang dapat mendeteksi adanya gas berbahaya. Yang kelima, tindakan saat terjadi insiden bahan kimia. Segera mengaktifkan peringatan darurat jika terjadi tumpahan bahan kimia berbahaya sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan. Memastikan tim tanggap darurat bekerja secara terkoordinasi untuk menangani insiden, memindahkan pekerja yang terpapar bahan kimia, dan mengatasi kebocoran dan tumpahan. Yang keenam, evaluasi pemulihan pasca insiden. Melakukan inspeksi terhadap fasilitas dan area kerja untuk menilai kontaminasi akibat bahan kimia yang terlepas. Membuat laporan evaluasi mengenai insiden yang terjadi, termasuk analisis penyebab, dampak, dan efektivitas prosedur penanganan darurat. Menyusun rekomendasi perbaikan untuk mencegah terulangnya insiden serupa, termasuk pembaruan prosedur dan peningkatan pelatihan bagi pekerja. Prosedur penanganan bahan kimia berbahaya yang efektif dalam K3 tidak hanya bertujuan untuk melindungi pekerja dan aset perusahaan, tetapi juga untuk menjaga kelangsungan operasional secara berkelanjutan. Dengan penerapan prosedur yang tepat, pelatihan rutin, dan evaluasi yang berkesinambungan, perusahaan dapat meminimalkan risiko terkait bahan kimia berbahaya dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.